fungsi vektor. Jika sembarang nilai skalar T dikaitkan dengan suatu vektor A, maka A bisa dinyatakan sebagai fungsi vektor dari T atau AT, yaitu suatu vektor yang komponen-komponennya merupakan fungsi dari nilai skalar T. Dalam R2, fungsi vektor AT biasa ditulis dengan AT sama dengan A1T dikali I dan ditambah A2T dikali J. Dalam R3, fungsi vektor AT ditulis dengan AT sama dengan A1T dikali I ditambah A2T dikali J ditambah A3T dikali K. Konsep fungsi vektor ini biasanya diperluas jika sembarang titik X, Y, Z di R3 dikaitkan dengan suatu vektor A, maka A bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi vektor sebagai berikut, yaitu A X, Y, Z ditambah A1 X, Y, Z dikali I ditambah A2 X, Y, Z dikali J ditambah A3 X, Y, Z dikali K. Nah, berikut adalah turunan vektor. AT adalah sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel T. Didefinisikan turunan dari AT sebagai berikut, yaitu jika limitnya ada dA per dt sama dengan lim delta T menuju 0, A dikali T ditambah delta T dikurang AT per delta T. Nah, jika fungsi vektor AT sama dengan A1T dikali I ditambah A2T dikali J ditambah A3T dikali K, maka fungsi skalar didiferensialkan terhadap variabel T. Maka AT mempunyai turunan variabel terhadap T yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu dA per dt sama dengan dA1 per dt dikali I ditambah dA2 per dt dikali J ditambah dA3 per dt dikali K. Berikut adalah fungsi-fungsi turunan dari vektor. Jika A, B, dan C adalah fungsi-fungsi vektor dari sebuah skalar T yang diferensiabel dan P sebuah fungsi skalar dari T yang diferensiabel, maka sifat yang pertama yaitu D per dt dikali A tambah B sama dengan dA per dt ditambah dB per dt. Sifat yang kedua yaitu D per dt A titik B sama dengan A titik dB per dt ditambah dA per dt titik B. Sifat yang ketiga yaitu D per dt A dikali B sama dengan A dikali dB per dt ditambah dA per dt dikali B. Dan sifat yang keempat yaitu D per dt Pi A sama dengan Pi dA per dt ditambah dP per dt kali A. Sifat selanjutnya yaitu D per dt A titik B dikali C sama dengan A titik B dikali DC per dt ditambah A titik dB per dt dikali C ditambah dA per dt titik B dikali C. Sifat yang terakhir yaitu D per dt A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali DC per dt ditambah A dikali dB per dt dikali C ditambah dA per dt dikali B dikali C. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu jika Ft epsilon sin pangkat sin T pangkat 2 ditambah 2T dikali I ditambah ln T pangkat 2 ditambah 2T dikali J ditambah 4T pangkat 3 dikali K, tentukan dF per dt. Nah, untuk penyelesaiannya di sini dV per dt sama dengan dF1 per dt dikali I ditambah dF2 per dt dikali J ditambah dF3 per dt dikali K sama dengan D epsilon pangkat sin T kuadrat
ditambah 2T per dt dikali I. Ini tadi adalah nilai dari F1-nya. Lalu kita masukkan nilai dari F2-nya, yaitu D ln T pangkat 2 ditambah 2T per dt dikali J. Lalu kita masukkan nilai F3-nya, yaitu D dikali 4T pangkat 3 per dt dikali K. Sama dengan 2T ditambah 2 cos T pangkat 2 ditambah 2T epsilon pangkat sin T pangkat 2 ditambah 2T dikali I ditambah 2T tambah 2 per T pangkat 2 ditambah 2T dikali J ditambah 12T pangkat 2 dikali K. Ini adalah turunan dari nilai yang di atas. Lanjut, yaitu contoh soal yang kedua. Jika RT sama dengan 3T pangkat 2 dikurang 1 dikali I ditambah T2 ditambah 1 dikali J dan T2 ditambah K dikali K, tentukan faktor singgung satuan pada titik T sama dengan 1. Penyelesaiannya, vektor singgung satuan T sama dengan dr per dt per dr per dt. Nah, dr per dt sama dengan dt per dt dikali 3T pangkat 2 dikurang 1 dikali I ditambah T2 ditambah 1 dikali J ditambah T pangkat 2 dikali K. Sama dengan 6TI ditambah 2TJ ditambah 2TK. Integral dr per dt, saya ulang. Harga mutlak dr per dt sama dengan akar 6T pangkat 2 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 2T pangkat 2 sama dengan 44. Akar 44T pangkat 2 sama dengan T akar 44. T sama dengan 6TI ditambah 2TJ ditambah 2TK per T akar 44. Saat T sama dengan 1, maka T sama dengan 6I ditambah 2J ditambah 2K per akar 44. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang divergensi dan curl. Apabila terdapat suatu medan vektor diferensiabel vektor f sama dengan vektor f x, y, z, maka itu dapat ditulis sebagai vektor f x, y, z sama dengan I topi fx ditambah j topi fy ditambah k topi fz. Nah, maka divergensi medan vektor f dapat dituliskan sebagai nabla dot vektor f atau div f. Nah, div f ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, div vektor f sama dengan nabla dot vektor f. Kemudian sama dengan I topi dikali do per do x ditambah j topi do per do y ditambah k topi dikali do per do z dot I topi fx ditambah j topi fy ditambah k topi fz. Nah, nabla dot vektor f itu sama dengan do fx per do x ditambah do fy per do y ditambah do fz per do z. Nah, di sini nabla dot vektor f ini merupakan medan skalar karena tidak memiliki vektor satuan yang menunjukkan arah. Nah, namun karena vektor nabla merupakan operator, maka hubungan komutatif vektor nabla dikali vektor A sama dengan vektor A dikali vektor nabla tidak berlaku. Ruas kiri adalah medan skalar dan ruas kanan adalah operator diferensial baru. Nah, bentuk hasil kali antara operator nabla dengan medan vektor V dinamakan rotasi curl dan vektor V. Jika vektor Vx, Y, Z adalah sebuah medan vektor diferensiabel, maka curl atau rotasi dari
vektor V dapat didefinisikan sebagai nabla cross vektor V. Kemudian kita membuat mengoperasikannya dengan determinan, yaitu pada baris pertama IJK, baris kedua itu do per do X, kemudian do per do Y, kemudian ada do per do Z, kemudian baris yang ketiga itu ada Fx, ada Fy, ada Fz. Nah, dihasilkan itopi dikali do Vz per do Y dikurang do Vy per dz ditambah jtopi kali do Vx per do Z dikurang do Vz per do X ditambah katopi do Vy per do X dikurang do Vx per do Y. Nah, misalkan bila vektor V adalah medan vektor yang berhubungan dengan aliran fluida, maka sebuah roda kecil yang ditentukan di berbagai tempat di dalam medan tersebut akan berputar asalkan di tempat-tempat tersebut berlaku nabla cross vektor V tidak sama dengan 0. Sebaliknya, bila di tempat tersebut berlaku nabla cross vektor V sama dengan 0, maka roda kecil tersebut tidak akan berputar. Medan vektor V yang memiliki sifat nabla cross vektor V sama dengan 0 dinamakan medan irotasional. Sedangkan medan vektor yang tak irotasional dinamakan medan vortex. Nah, berikut ada tabel mengenai gradien, divergensi, dan curl beserta fungsi dan hasilnya. Yang pertama itu operator gradien. Nah, operator gradien itu fungsinya itu Vx, Yz yang merupakan medan skalar karena tidak memiliki vektor satuan yang menunjukkan arah. Kemudian hasilnya itu medan vektor, di mana nabla V sama dengan do per do X dikali itopi ditambah do per do Y dikali jtopi ditambah do per do Z dikali katopi. Nah, kemudian kita masuk kepada di operator divergensi. Di sini perbedaan dari operator divergensi dan operator curl. Operator divergensi itu menggunakan nabla dot, sedangkan operator curl itu menggunakan nabla cross. Nah, di sini fungsi dari operator divergensi yaitu vektor A X, Y, Z sama dengan IAX ditambah JAY ditambah katopi AZ. Di sini merupakan medan vektor karena memiliki vektor satuan yang menunjukkan arah. Kemudian itu hasil dari operator divergensi yaitu nabla dot vektor A sama dengan do AX per do X ditambah do AY per DY ditambah do AZ per DZ. Nah, di sini hasil dari operator divergensi merupakan medan skalar karena tidak memiliki vektor satuan. Dan di sini persamaan dari operator divergensi dan operator curl itu hanya dapat beroperasi pada medan vektor. Nah, di sini fungsi dari operator curl itu yaitu vektor X, Y, Z ditambah itopi AX ditambah J topi AY ditambah katopi AZ yang merupakan medan vektor. Kemudian kita masuk kepada hasil dari operator curl. Nah, di sini hasilnya itu nabla cross vektor A sama dengan do Vz per do Y dikurang do Vy per do Z itopi ditambah do Vx per do Z dikurang do Vz per do X jtopi dan do Vy per do X dikurang do Vx per do Y dikali katopi. Nah, di sini hasil dari operasi curl itu, operator curl merupakan medan vektor. Kita masuk kepada contoh soal. Nah, diketahui vektor A sama dengan
I topi 2xz kuadrat dikurang j topi yz tambah k topi 3z pangkat 3 dikali x. Kemudian hitunglah nabla cross A di titik 1,1,1 dan ditentukan apakah medan berikut merupakan medan irotasional atau medan vortex. Di sini telah diketahui seperti yang telah tercantum. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah nabla cross F di titik 1,1,1 dan tentukan jenis medannya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Di sini nabla cross A kita determinankan yang menghasilkan nabla cross A sama dengan I topi dikali 2 per 2Y dikali 3X Z pangkat 3 dikurang 2 per 2Z dikali min YZ ditambah J topi dikali 2 per 2Z 2X Z pangkat 2 dikurang 2 per 2X 3Z pangkat 3 dikali X ditambah K topi dikali 2 per 2X dikali min YZ dikurang 2 per 2Y 2X Z pangkat 2. Nah, dari situ dihasilkan nabla cross A sama dengan I topi Y ditambah J topi dikali 4XZ dikurang 3Z pangkat 3 di titik 1,1,1. Nah, jadi medan vektor A bukan merupakan medan irotasional, tetapi merupakan medan vortex karena seperti aturan yang berlaku, nabla cross A tidak sama dengan 0. Sekian dari pemaparan divergensi dan curl. Baiklah, di sini saya akan membahas contoh tentang integral vektor, di mana soalnya yaitu hitunglah integral volume Fx terhadap dV, dengan V adalah ruang yang dibatasi oleh permukaan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Jika Fx sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, maka penyelesaiannya yaitu kita masukkan yang diketahui, maka integral volume sama X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan integral X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dengan batas X sama dengan bawah X sama dengan 0 sampai 5, Y sama dengan 0 sampai 5 dikurang X, Z sama dengan 0 sampai 5 dikurang X dikurang Y terhadap dz, dy, dx. Pertama-tama kita integralkan dulu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat terhadap dz. Maka yang dihasilkan yaitu integral X sama dengan 0 sampai 5, Y sama dengan 0 sampai 5 dikurang X kuadrat Z ditambah Y kuadrat Z ditambah 1 per 3Z pangkat 3 dengan batas bawah 0 sampai 5 dikurang X dikurang Y dy dx. Maka kita substitusi dihasilkan yaitu integral X sama dengan 0 sampai 5, Y sama dengan 0 sampai 5 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat 5 dikurang X dikurang Y ditambah 5 dikurang X dikurang Y pangkat 3 per 3 dy dx. Baru kita integralkan lagi terhadap dy dengan hasil integral X sama dengan 0 sampai 5 dengan X kuadrat dikali 5 dikurang X kuadrat Y kuadrat per 2 ditambah 5 dikurang X per 3 Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 4 per 4 dikurang 5 dikurang X dikurang Y pangkat 4 per 12 dengan batas bawah 0 sampai 5 dikurang X dx. Kita substitusikan sama dengan integral 0 sampai 5 X kuadrat
dikali 5 dikurang X kuadrat per 2 ditambah 5 dikurang X pangkat 4 per 6 dx. Maka kita integralkan 25X pangkat 3 per 6 ditambah 5X pangkat 4 per 4 ditambah X pangkat 5 per 10 dikurang 5 dikurang X pangkat 5 per 30 dengan batas 0 sampai 5. Maka kita substitusi tadi 25 dikali 5 pangkat 3 per 6 ditambah 5 dikali 5 pangkat 4 per 4 ditambah X pangkat 5 per 10 dikurang 5 dikurang 5 pangkat 5 per 30, maka akan dihasilkan 625 per 4 satuan volume. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gradien medan skalar. Medan skalar dan medan vektor masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika pada setiap titik P, X, Y, Z dari suatu daerah D dalam ruang dikaitkan, yang pertama sebuah skalar Pi, maka fungsi skalar Pi X, Y, Z mendefinisikan sebuah medan skalar dalam daerah D. Yang kedua sebuah vektor V rho, maka fungsi vektor F, X, Y, Z rho mendefinisikan sebuah medan vektor dalam daerah D dalam komponen, di mana vektor F, X, Y, Z sama dengan Fx dikali X, Y, Z, Z topi ditambah Fy, X, Y, Z, Z topi ditambah Fz, X, Y, Z, K topi. Perlu diingat bahwa F hanya bergantung pada titik-titik daerah asal definisinya dan pada sebarang titik sedemikian rupa sehingga mendefinisikan vektor yang sama untuk setiap pilihan sistem koordinat. Nah, di sini ada contoh soalnya di mana diberikan Pi sama dengan X pangkat 2 ditambah X, Y, Z, tentukan medan vektor yang mendeskripsikan gradiennya. Penyelesaiannya atau solusinya kita dapat menggunakan Vp sama dengan do Pi per do X dikali I ditambah do Pi per do Y Z ditambah do Pi per do Z dikali K. Pi diturunkan secara partial terhadap X, Y, dan Z sehingga do Pi per do X sama dengan 2X ditambah YZ, do Pi per do Y sama dengan X dikali Z, do Pi per do Z sama dengan XY. Sehingga kita memperoleh hasilnya adalah Pi sama dengan 2X ditambah YZ dikali I ditambah XZ topi ditambah XYK topi sama dengan 2X ditambah YZ dikali XZ dikali XY.